إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما أسون ودادي أن يدنسه الهوى وأحفظ عهد الحب أن يتسلما ففي يقظتي شوق وفي عفوتي منى تلاحق حظوي نشوة وترنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يأتي العبد أعلى واجسما. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kami bisa meneruskan ziarah makam Islam Sentono, Desa Seladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Sekarang kami bersama teman-teman itu ada di makam seorang aulia ya, yang tadi saya ceritakan bahwa guru saya Hadratus Syekh Murabbi Ruhi Muhammad Subadar menjelaskan bahwa di Seladiku ono makame wali gede, telu ono makame wali telu gede. Karomai dewi-dewi sapa santri pingin oleh ilmu sing sering Fatihah nang bali kemune, terakat di bali kemune, to Fatihah. Tapi sapa santri kok pingin jaduk, pingin dedoyo, pingin sakti, seneng ilmu kekebalan, itu beliau mengarahkan untuk bertirakat di makam Mbah Wali Selang. Memang di sini ya, terkenal bahwa di makam beliau ini ada rompi Ontokusumo. Ontokusumo. Yang mana saya itu pernah punya pakde mantan Hizbullah yang pernah memegang Ontokusumo. Beliau mengatakan bahwa rompi Ontokusumo itu kainnya waktu itu agak aneh, kainnya kayak sayapnya kelelawar. Dan itu kalau dipakai masuk ke dalam tubuh, jika mau melepas itu cukup pusarnya itu dirogok gitu lalu bisa krek gitu. Itu memang tidak bisa dilihat oleh siapa, bahkan ditembak, dibom pun tidak apa-apa katanya. Itu beliau. Itu juga Imam Subadar pernah menyuruh ya, waktu ribut-ribut Gus Dur itu ada orang disuruh, keluarganya disuruh tirakat di sini, tapi tetap tidak diberikan. Cuma katanya itu Ontokusumanya cuma diperlihatkan. Mbah Wali Selangrong ini kalau melihat sejarahnya itu kayaknya di sini paling kuno. Kalau lihat model makamnya yang tinggi, itu kayaknya memang beliau keluarga keraton. Saya pernah membaca adalah satu buku Babat Ila-Ila yang ditulis oleh keluarga keraton Mataram pada tahun 1681. Itu menjelaskan bahwa pada tahun 1625
Amangkurat I putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo itu belajar ke Mbesuk Pasuruan. Itu jelas. Diantar oleh bibinya, yang mana bibinya itu saya lupa namanya, yang bibinya ini menjadi istri daripada Adipati Surabaya. Saya lupa itu namanya. Ya, yang jelas itu bibinya Amangkurat I. Jadi kalau melihat ini, saya pernah berbicara dengan Ki Emron Mutamakin, salah satu pengurus dan menantu Ki Mansur Badar, pengurus Pondok Besuk, dan juga beliau merupakan salah satu pengurus NU ya, Kabupaten Pasuruan. Beliau sebagai seorang tanfid, ya, bahwa Besuk itu kalau dilihat dari ini dulu sudah pernah ada pondok. Dulu sudah pernah ada pondok. Akhirnya itu dikuatkan oleh Ki Imron waktu penggalian sumur atau penggalian apa pernah menemukan kuburan di Besuk itu. Jadi kayaknya Kiai Ali Murtado ke Besuk itu meneruskan daripada asar peninggalan-peninggalan pondok yang sudah lama. Ya seperti Kiai Dahlan, Yampos, terus Kiai Idris Jamsaren. Itu kan dulu pondok yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya karena diobrak-abrik oleh Belanda. Dan waktu itu saya baca sejarah bahwa memang Sultan Agung pernah mengirim Pangeran Selarong untuk menyerang Belambangan. Pangeran Selarong itu kalau dilihat nasabnya, ya Pangeran Selarong I ini 2 atau yang jelas bukan 1 ini. Karena yang Pangeran Selarong I ada di Gunung Pring. Ya, karena waktu itu kalau tidak salah ada Pangeran Selarong 1, 2, 3. Dan saya pernah bertanya kepada ahli sejarah dari Blitar. Ya, namanya Dr. Arif Muzayyin. Itu beliau mengatakan kalau memang Amangkurat I itu gurunya yang terkenal itu namanya Pangeran Selarong. Loh, saya kaget. Ternyata di Seladi ini ada makam Mbah Wali Selarong. Beliau adalah merupakan putra dari Panembahan Senopati, raja pendiri Mataram yang pertama, Mataram Islam. Yang ibunya Panembahan Senopati adalah seorang syarifah, Nyai Sabina, ya, bin Kiai Sungep kalau tidak salah itu. Pangeran Sungep yang terkenal dengan Kiai Wonosobo, ya, binti Pangeran Sungep Kiai Wonosobo kalau tidak salah, yang terkenal dengan Kiai Sobo. Beliau putra dari Zainal Abidin Sunan Dalem, yaitu Sunan Giri II bin Sunan Giri I. Jadi beliau itu termasuk min dzurriyyatir Rasul. Ya. Jadi ini saya bacakan, orang kadang tidak teledor dengan keturunan Rasulullah yang dari perempuan. Ya. Ini ada makalah yang saya foto dari kitab Syaraful Asbad. Ini mengutip makalah dawuhnya Asy-Syarif Abu Abdillah. Asy-Syarif Abu Abdillah At-Tilismani Al-Hasani. Beliau keturunan Said Hasan. Ya. Beliau berkata, wa aujuhun nisbah salah satu. Adapun sisi daripada menisbatkan Rasulullah ke Rasulullah itu ada 3 jalan. Yang satu nasab, wa aqwa. Itu yang paling kuat. Bin ini, segaf. Al ini bahasa ibad. Ya. Dan yang kedua, beliau mengatakan wa rahimun wa huwa yaliha. Terus ada hubungan kerabat. Yaitu dari turunan perempuan. Ya. Kerabat. Nah, kan Rasulullah di Al-Qur'an itu diterangkan la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Aku dalam menyampaikan risalah ini tidak meminta apa-apa kecuali kamu cintai kerabatku. Kerabat, bukan nasabku tapi kerabat. Ya nasab masuk, yang kerabat masuk. Bahwa Rasulullah ini bisabab, ini sabab. Ya, ada yang nasab, ada sabab. Itu sampai hari kiamat tidak akan pernah terputus. Ya, makanya Senawi meskipun tidak dikatakan nasab dari perempuan,
lahu maziyya ala man lam yakun nisbatun aslan li'annahu min dzurriyyati wa min aqaribi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di kitab Nihayatul Zain. Kalau dari turunan perempuan katakan dia tidak bisa dibilang syarif secara syar'i, tapi hakikatnya dia adalah dzurriyyah dan kerabatnya Rasul. Ya. Itu kerabat. Jadi satu nasab, dua rohim, yaitu kerabat. Jadi kalau orang Arab itu yang dari laki-laki terus itu namanya nasab. Kalau turunan perempuan namanya dawil arham. Punya hubungan famili. Yang ketiga, wasihrun wa akhiruha. Sihrun. Menantu Rasulullah. Mertuanya Rasulullah. Seperti Raden Patih itu sihrun. Karena beliau menjadi menantunya Sunan Ampel. Beliau kalau bertemu dengan Sayyidah Fatimah nanti di hari kiamat, salaman nggak apa-apa. Karena beliau menantu daripada cucu-cucunya Rasul. Ini menyebar di tanah Jawa, ini luar biasa. Ya katakan kalau yang menjaga nasab, saya sering mengatakan seperti dawuhnya Rasulullah, al-Madinatu khairul lakum. Madinah itu memang lebih baik kamu bertempat di Madinah. Tapi apa tidak boleh keluar dari Madinah? Terus semua sahabat di Madinah semua akhirnya tidak menyebar Islam ini, kan gitu. Sa'ad bin Waqqas sampai ke Cina. Dan akhirnya para ulama yang notabene sadah, ya, para sayyid dari Ba'alawi atau yang lainnya Al-Hasani di tanah Jawa ini menikahkan putri-putrinya dengan orang Jawa yang punya kedudukan dan punya ilmu yang mumpuni. Tujuannya agar Islam ini bisa disebar. Ya. Jadi ada 3. Ya. Jadi satu nasab yang paling kuat, nomor 2 rahim, ya, ada hubungan kerabat, terus ada kemertuaan, menantu atau mertu, sihrun. Ya, maka kemudian beliau berkata lagi, "Tsumma idza taharrar hadza fasyaruf alladzi waqa'a fi niza' la yanbaghi yakuna bi ma'nal fadhiyah wala warif." Maka jika sudah jelas bahwa 3 wajah yang bisa sambung secara nisbat, secara fisik kepada Rasulullah itu 1 nasab, 2 rohim, 3 sihir. Sihir itu ya menantu atau mertua. Kalau ilmu itu ya lain nanti, bukan yang dari sini kan ya. Ilmu, kewalian itu bahwa kalau sudah jelas begini, bahwa syaraf, ya, yang dikatakan syaraf kemuliaan yang diperdebatkan, ini turunan laki-laki, ini turunan perempuan, sudah keluar, tidak bisa. Ya, itu tidak seharusnya perdebatan itu dalam masalah keutamaan dan kederajatannya. Jangan. Semua yang bersambung pada Rasulullah itu nggak main-main. Ya, inilah. Nah, terus beliau meneruskan, idla yungkaru annal wa anna liwaladis syarifah fadilatan wa rif'atan wala yusawwa ma'a umumin nas. Ya. Jadi kita tidak bisa mengingkari bahwa kalau ada anak yang dilahirkan dari syarifah yang sambung nasab pada Rasulullah, sedangkan bapaknya bukan syarif, bukan habib sekarang, itu jangan diingkari bahwa dia tidak punya keutamaan dan tidak punya ketinggian derajat. Jangan. Ya. Karena apa? Jangan disamakan dengan orang-orang umum. Ya. Wa kadzal yang bagi ayakuna bi makna syarafil rahim. Ya. Fa innahu la yunkaru dzalika fi waladis syarifah. Begitu juga dia juga jangan sampai dikatakan tidak punya kemuliaan dalam kekerabatan dengan Rasulullah. Ya. Karena tidak bisa diingkari bahwa putri atau putra syarifah itu juga punya keunggulan. Karena pada hakikatnya beliau itu mahram kepada Rasulullah. Ya. Masa Rasulullah itu mau memutus, wah ini dari perempuan, tidak mungkin. Ya, silaturahmi dosanya besar. Ya, tidak mungkin. Ya, memang secara syar'i, kalau syar'i masalah zakat, masalah mendapat ghanimah, itu memang yang dari laki-laki. Itu saja. Ya.
Ya, fa innalahu rahiman mausulatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Ya. Dan bagi mereka putra-putra syarifah tadi punya hubungan rahim yang sambung kepada Nabi sampai dunia akhirat. Tidak bisa putus. Ya. Watu rasumin an waladis syarifah ilang di dunia madamat tanasul. Dan kemuliaan lagi tadi itu bisa didapatkan, ditinggalkan oleh anaknya syarifah tadi sampai hari kiamat. Jadi misalnya ada anaknya syarifah, punya anak putri atau laki-laki, anaknya lagi, sampai hari kiamat itu tidak pernah putus hubungannya dengan Rasul. Ini yang mengatakan syahid ini. Ya. Jadi yang perlu didebatkan hanya bagaimana kalau dari perempuan itu apa dikatakan al-Husaini, apa al-Hasa, itu saja. Penyematan masalah fadilah dan keunggulan daripada martabahnya. Jangan sampai Anda remehkan. Makanya seperti saya katakan, kalau turunan Kiai Jawa, Anda kalau menyakiti, sama sekali tidak ada orang yang mengatakan itu menyakiti keluarganya Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita ini dulu besok-besok sering menyakiti Rasulullah karena menyakiti para kiai-kiai yang sudah homol, tidak ketahuan nasabnya, justru menjadi amarah besar bagi Rasulullah SAW. Ya, itu makanya mutawatir, banyak sudah kiai-kiai itu catatannya. Sekali lagi, saya punya tanda tanya, masa kiai yang kayak gini bohong? Ya, tidak mungkin kan ya? Tidak mungkin. Dan beliau dalam amaliannya, yang memang ada lah. Ada orang yang terlalu membakar nasab. Ya enggak Arab pun enggak Jawa sing menkentil ya akeh. Ya. Ya ngono bisa. Ya itu memang oknum lah, oknum. Ya, oknum. Ya. Jadi ini Mbah Wali Selangrong ini kalau menurut orang-orang tua itu namanya Abdurrahman. Loh, kalau dilihat namanya ini, itu semua pejabat Mataram yang ada hubungannya dengan Mataram menjadi orang-orang besar, itu pasti mempunyai nama Abdurrahman. Sultan Agung punya nama Abdurrahman. Jadi kayak apa ya? Nama wajib bagi keturunan Mataram. Beliau bernama Abdurrahman. Ya, Mbah Wali Selangrong. Inilah makam beliau, ya, dan terlihat sangat kuno. Dari ini kalau memang batu batanya itu cuma ditata kayak gini karena kalau dibangun katanya orang sini tetap akan ambles dan mereteli. Tidak bisa. Ya. Jadi ini sangat tua. Kalau itu insya Allah ini salah satu guru dari Amangkurat I. Ya. Karena memang yang menyerang Belambangan itu pertama Pangeran Selarong I, terus Pangeran Selarong II. Karena apa? Waktu itu yang paling kuat kerajaan Hindu itu adalah Belamba yang sulit ditundukkan. Ya. Itu makanya banyak kiai-kiai besar dan orang-orang sakti yang masuk Pasuruan termasuk Mbah Soleh Semendi. Itu dalam rangka apa? Mengkanter paham-paham Hindu yang masih kuat ada di Belamba. Nah, ini tadi tapal kuda. Termasuk Sayyid Sulaiman itu ditaruh di Pasuruan. Mbah Arif ditaruh di Pasuruan. Karena menurut Kiai Dauddin ya dari Cirebon dulu waktu haulnya Mbah Syarifah Khotijah itu mengatakan bahwa keturunan Mbah Syaiban termasuk Sayyid Abdurrahman itu salah satu seorang Sadatul Alawiyin yang menguasai Torekoh Ar-Rifaiyah. Mempunyai sir Torekoh Ar-Rifaiyah. Kalau sampai baca di kitab termasuk saya pernah baca kitab Tarikhul Khulafa itu memang orang-orang Ar-Rifai itu dari negara Rifai ada di Mesir itu mempunyai kesaktian yang luar biasa. Beliau biasa tidur sama ular-ular, terus biasa tidur sama harimau. Kadang diceritakan Imam Suyuti, kadang kalau tengah malam itu ada seperti wajan kuali besar dibakar. Loh, orang-orang Rifai ini tidur di atas wajan, tidak terbakar. Itu memang luar biasa ya, tempat kesaktian. Jadi memang kiai-kiai dulu memang ya semuanya sakti gitu. Ya. Dan kebanyakan dari Sayyid Sulaiman itu ya juga seperti ini, banyak yang menjadi tabib. Karena apa? Beliau juga ada keturunan dari Banten. Karena apa? Sunan Gunung Jati itu memang ahlinya ketabiban. Ya, makanya Kiai Azhari tadi ya juga ada ke sana. Nah, tetap nobib. Jadi jangan dihina. Sampai nggak gelem nyangoni Kiai nobib gak oleh. Ya, sampai kalau datang nggak nyangoni Kiai ini nobib gak oleh. Terus kata mau makan apa?
Ya, jangan salah paham. Ya, ini ya Pangeran Mbah Selangrong ini. Jadi insya Allah inilah yang gurunya Amangkurat satu itu. Ya, itu jelas di Besuk Pasuruan. Jelas tulisan. Mungkin ini kalau dilacak di Keraton Solo itu masih ada. Babat Ila-Ila namanya. Ya, mungkin dipublikasikan nanti apa sih? Lewat HP itu apa jadinya di digital kan ya. Mungkin bisa itu. Ya. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari beliau meskipun ya sangat minim informasi tentang bagaimana beliau karena ya itulah karena beliau selain yang dihadapi itu kerajaan Belambangan juga Belanda. Ya, akhirnya dia selalu menyamar, beliau itu menyamar ada di desa-desa terpencil mengganti nama itu yang menjadi sulit. Sehingga kadang Kiai Jawa itu ya ini bin ini, di sana kok bin ini, ya, namanya lain-lain. Seperti Mbah Manap Lirboyo itu namanya yang satu Manap. Terus setelah haji diganti Abdul Arif. Kiai Mahrus itu namanya Rusdi. Setelah haji Mahrus, nah, Kiai Jazuli itu masih kecil Rusdi. Apa? Mas'ud. Ketika sudah beliau sudah haji namanya Muhammad Jazuli. Ya. Dan itu ya juga ada nasabnya itu. Semua tahu zuriahnya itu. Jazuli bin Utsman bin Sahal sampai ke bawah ada tersimpan. Itu memang model Kiai Jawa begitu. Ya. Tapi bukan kami menghina orang yang memegang nasab, silakan. Ya, karena itu ilmu ansab itu ilmunya orang Arab. Ya, tapi Mbah Maimun sekali lagi pernah berpesan, sendiono wong kok nemen oleh ngejokno nasab. Iku akeh-akeh dadi wong kudu. Akeh-akeh dadi wong. Ya. Ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang manfaat bagi kita yang ziarah khususnya dan bagi keluarga kita pada umumnya dan juga pada pendengar. Mudah-mudahan sama-sama mendapat berkah dari para wali-wali Allah. Demikian, assalamualaikum. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya